Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitaudiah dengan NIM A1C1190006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Syamsur Rizal, mengenai partikum kimia organik. Nah, pada video ini saya akan membahas permasalahan yang pertama. Nah, pada permasalahan pertama ini terdapat dua permasalahan lagi. Permasalahan pertama ini yaitu adalah bagaimana Anda dapat mengidentifikasi unsur-unsur organik yang diantaranya itu ada karbon, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya itu kita tidak lepas dari yang namanya senyawa-senyawa organik. Nah, tentu setiap senyawa organik tersebut itu kan mengandung unsur-unsurnya sendiri. Nah, untuk mengidentifikasi karbon dan oksigen itu kita dapat menggunakan 3 cara. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada uji pembakaran. Kita saksikan dahulu video yang akan saya tampilkan ini. Cukup sediakan lilin, gula pasir, sendok, dan juga korek api. Untuk mempersingkat waktu, cus, kita langsung aja mulai percobaannya. Di video pertama ini itu adalah uji pembakaran di mana senyawa organik yang kita gunakan itu adalah gula. Gula sendiri itu kan memiliki rumusnya yaitu adalah C6H12O6 di mana di sana terdapat unsur C atau karbon, lalu ada unsur H atau hidrogen dan juga unsur O atau oksigen. Nah, pada video ini yang pertama dilakukan pada praktikan adalah dengan meletakkan gula di atas sendok yang kemudian dibakarnya. Nah, terjadi perubahan warna dari gula yang awalnya putih, lama-kelamaan itu menjadi coklat kehitaman. Nah, perubahan warna dari gula tersebut yang menandakan bahwa pada gula tersebut ada yang namanya unsur karbon di dalamnya. Kemudian adanya gelembung-gelembung udara yang mana itu menandakan bahwa pada gula tersebut ada yang namanya unsur oksigen di dalamnya. Yang terakhir itu ada uap-uap air yang membuktikan bahwa dalam gula tersebut ada unsur hidrogen di dalamnya yang membentuk uap air atau H2O. Kemudian ada uji kobalt dan juga uji kapur, di mana uji kertas kobalt ini kita gunakan untuk menguji adanya H2O atau air. Nah, jika ada H2O atau air ini berarti itu menandakan bahwa adanya unsur hidrogen dan juga oksigen di dalamnya. Nah, untuk uji kobalt ini dapat kita lakukan dengan cara meletakkan kertas kobalt tersebut ke dalam tabung reaksi, yang mana dalam tabung reaksi tersebut ada gulanya atau senyawa organiknya, di mana senyawa organik ini akan kita bakar akan menghasilkan uap air. Untuk itu kita lihat dulu uji kobaltnya. Yang akan menguji H2O dan karbon dioksida. Di sini ada alat dan bahannya. Yang ini tabung reaksi, ini
sendok. Ini penjepit tabung. Ini spiritus pembakar. Ini kapas digunakan sebagai penyumbat. Ini sedotan digunakan untuk mengalirkan karbon dioksida. Dan ini spatula untuk mengambil gula. Dan ini ada gelas food. Gelas kuah. Ya, jadi langkah pertamanya itu mencuci gelas dan tabung reaksi. Pastikan gelas reaksi benar-benar bersih. Dua spatula gula ke dalam tabung reaksi. Lalu masukkan kertas kobalt ke dalam tabung reaksi. Mana sudah lihat ini? Ya, jadi seperti ini. Kemudian sumbat tabung dengan kapas. Ini kapas, ya, sumbat. Terus taruh tabung reaksi pada statif. Pada statif dulu, taruh di statif. Kemudian posisikan miring seperti ini. Usahakan kencang. Belum. Kemudian nyalakan. Ya, kita amati ya. Amati gulanya. Yang diamati apa? Voltnya ketika belum cair. Jadi kalau udah mendidih digeser ya. Ya. Tunggu nanti dibakar lagi. Ya, jadi gulanya mendidih seperti yang dilihat. Kertas kobaltnya berubah menjadi warna. Nah, sini ya. Kertas kobaltnya yang awalnya biru menjadi pink. Ini sudah selesai kan? Masih ada bagiannya. Ya, Geser-geserkan aja. kalau ketika mendidih api pun dimatikan. Tapi dimakan ya. Oh ya, di Geser. Pada video percobaan kobalt ini, itu senyawa organik yang kita gunakan itu adalah gula. Nah, pada percobaan ini itu terdapat kertas kobalt, di mana kertas kobalt ini yang awalnya berwarna biru, kemudian setelah kita panaskan bersama dengan gula, itu lama-kelamaan menjadi warna pink. Nah, pada hal itu membuktikan bahwa pada gula ini itu mengandung air, di mana air ini seperti yang kita ketahui, itu rumus umumnya adalah H2O, yaitu berarti mengandung unsur hidrogen dan juga unsur oksigen di dalamnya. Kemudian itu ada uji kapur. CuO ke dalam tabung reaksinya ya. Kita bisa lihat isi CuO-nya masih berupa bentuk padatan, dan kemudian ini yang telah ditumbuk ya. Nah, kita masukkan satu spatula. satu sendok spatula. Kamu udah masukin ini belum? Belum ini. Ya, kita masukkan. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam. Ke dalam tabung reaksi yang lainnya. Sambil aduk. Kita stop. Ya, kemudian taruh lagi di statif ya, bisa dibantu tuh.
tadi keruhnya gini, nggak tahu caranya kamu pikirkan. Lalu pasang sedotan yang disumbat dengan kapas. Pada uji kapur ini, itu dapat kita lihat dari hasil percobaannya di mana unsur tersebut mengandung yang namanya unsur karbon dan juga unsur oksigen. Karena hal itu dapat kita buktikan dengan air yang tadinya bening, lama-lamaan menjadi keruh karena adanya karbon dioksida yang naik melalui pipet yang kemudian naik menuju ke tabung yang berisi dengan air kapur tersebut. Maka dapat kita buktikan bahwa pada uji kapur ini mengandung adanya karbon dan juga oksigen. Kemudian itu ada uji nitrogen. Nah, pada video untuk uji nitrogen ini dapat kita lihat bahwa pada saat dipanaskan di pembakar bunsen itu kita tambahkan larutan besi klorida, asam klorida pekat yang dimana asam klorida pekat ini fungsinya untuk mengasamkan isi pada tabung reaksi tersebut. Maka larutan yang awalnya berwarna bening, maka setelah kita tambahkan akan berubah menjadi biru yang menandakan bahwa pada reaksi tersebut terdapat unsur nitrogen di dalamnya. Kemudian permasalahan yang kedua itu apa saja kelemahan dan masukan untuk perbaikan dari prosedur pada video percobaan yang telah dilakukan. Nah, tentunya pada saat praktikum itu kita ada saja kelemahan atau kesalahan yang mungkin saja terjadi atau di luar kendali kita. Nah, pada video 3 video barusan yang telah ditayangkan, terdapat beberapa kelemahan dan juga masukan yang dapat saya berikan. Yang pertama, itu adalah penggunaan alat praktikum. Nah, pada video yang pada saat uji pembakaran dan juga uji pembakaran dan juga uji kobalt dan kapur tadi yang telah ditayangkan, itu ada beberapa alat yang masih menggunakan alat-alat yang sederhana, maksudnya yang dapat di lingkungan sekitar kita. Maka alangkah lebih baiknya kita dapat menggunakan alat-alat standar yang ada di laboratorium. Bukan maksudnya tidak berhasil jika kita menggunakan alat-alat sederhana, tapi alangkah lebih baiknya
Dan juga kita tentunya nanti akan mendapatkan hasil yang lebih sepadan, maksudnya lebih maksimal jika kita menggunakan alat-alat yang kita gunakan secara standarnya. Dan juga pada percobaan pertama uji uji pembakaran dan juga uji kobalt dan kapur tadi yang telah kita saksikan itu praktikannya tidak menggunakan sarung tangan dan juga masker pada saat percobaan. Nah, walaupun kita tidak menggunakan alat-alat yang tidak berbahaya, tapi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan sarung tangan dan juga masker pada saat percobaan, karena kita tidak tahu apa saja nantinya akan terjadi pada kita. Apakah nantinya terjadi kecelakaan pada saat percobaan atau apapun itu, kita harus stay safe terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan-percobaan yang akan kita lakukan. Yang kedua, pada uji kertas dengan kobalt itu tidak diperlihatkan secara benar. Nah, pada uji coba kertas kobalt ini kita tidak diperlihatkan terlebih dahulu bagaimana warna dari kertas kobalt sebelum direaksikan dan juga setelah direaksikan. Jadi yang melihat itu hanya menerka-nerka, benar nggak sih warna yang setelah percobaan itu warnanya pink atau bisa saja warnanya warna putih ataupun yang lainnya, karena kita tidak diperlihatkan secara benar bagaimana warna kobalt seharusnya sebelum percobaan itu bagaimana dan juga setelah percobaan itu seharusnya bagaimana. Yang membuktikan bahwa percobaan itu berhasil. Yang ketiga itu tidak memperhitungkan waktunya atau tidak menggunakan stopwatch. Nah, walaupun pada percobaan uji coba identifikasi unsur ini tidak terlalu memperhitungkan waktu, tapi alangkah lebih baiknya jika kita tetap menggunakan waktu atau menghitung waktu untuk uji cobanya, karena kita jika menggunakan stopwatch kita akan lebih dapat membandingkan bagaimana seharusnya ini, apakah ini lebih efektif atau jika kita menggunakan ini lebih efektif. Jadi pada uji coba, baik itu pada uji coba pembakaran ataupun uji coba kobalt dan juga uji coba kapur, itu tidak diperlihatkan butuh berapa lama waktu yang kita perlukan untuk agar reaksi dari unsur-unsur tadi dapat bereaksi, dapat kita identifikasi hasilnya, sehingga kita dapat lebih tahu, oh waktu yang diperlukan untuk ini segini, nah ini segini gitu. Mungkin itu saja masukan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya ya.